Sebagai tonggak sejarah kebudayaan manusia, pertanian memiliki peran sangat penting demi keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Dan pertanian pula menjadi salah satu pembangun identitas bangsa. Berdasarkan letak geografis Indonesia yang terletak di negara tropis, hal ini sangat menguntungkan bagi negara Indonesia karena di daerah tropis sangat banyak tanaman yang bisa ditanam, salah satunya tanaman hortikultura. Pengembangan pada sektor tanaman hortikultura telah memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi pertanian dan juga perekonomian Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dengan seiring bertambahnya nilai produk domestik bruto atau PDB per tahunnya. Tanaman hortikultura memiliki beberapa jenis kelompok, salah satunya ialah olerikultura, yang merupakan jenis tanaman hortikultura dalam bentuk sayur-sayuran. Contohnya seperti saat ini, kami sedang melakukan praktek kerja lapangan di bidang olerikultura. PT Mabar Feed Indonesia yang didirikan pada tanggal 15 Maret 1976 merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang peternakan yang meliputi industri pakan ternak, pembibitan ayam, komersial farm, dan juga peternakan ikan yang berlokasi di Sumatera Utara. PT Mabar Feed Indonesia terdiri dari divisi farm, divisi extravert, dan divisi layer farm. Pada divisi layer farm ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian DOC dan grower, open house, dan closed house. Di mana bagiannya yang terdiri dari 8 kandang layer closed house, 64 kandang layer open house, 10 kandang starter semi closed house, 5 kandang grower closed house, 9 kandang grower open house, dan Mabar Fine Compost berkapasitas 1000 ton per bulan. Selain itu, adanya lahan pertanian organik yang dikelola sejak tahun 2020, kini telah dikembangkan dan merupakan salah satu pendorong produksi perusahaan. Pengenalan perusahaan. Pada hari pertama kegiatan praktik kerja lapangan, kami melakukan pengenalan perusahaan dan diberi arahan oleh Bapak Adrian Hartanto selaku HRD pada PT Mabar Feed Indonesia Layer Farm Divisi Gunung Tinggi. Pembuatan media persemaian yaitu berupa tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 2:1. Kemudian, media dimasukkan ke dalam tray. Adapun tanaman yang ditanam berupa kangkung, bayam hijau, bayam merah, pakcoy, sawi manis dan sawi pahit, selada keriting, kailan, jagung, dan cabai rawit. Benih yang disemai dengan cara ditabur, kemudian ditutup menggunakan lapisan tanah dari pupuk kandang dan disiram menggunakan air, lalu ditutup dengan kain atau karung bekas untuk mempercepat kerja oksin sehingga dapat merangsang pertumbuhan tanaman. Pembukaan lahan. Pembukaan lahan yang baru dilakukan menggunakan bantuan alat berat seperti eskavator untuk meratakan permukaan tanah dari permukaan yang berkayu, tumbuhan yang terdahulu, material lainnya. Selanjutnya, lahan yang permukaan tanahnya sudah rata dibuat bedengan. Permukaan bedengan ditaburi pupuk kompos secara merata. Aliran air juga disiapkan di sekitar areal pertanaman sehingga tidak terjadi genangan air saat musim hujan yang dapat menyebabkan kelembapan yang tinggi sehingga dapat terjadi busuk ataupun serangan penyakit. Selanjutnya, lahan dipacak untuk menentukan ukuran bedengan. Ukuran bedengannya itu panjang 8 meter dan lebar 1 meter dengan ketinggian bedengan 20-25 cm dan jarak antar bedengan 40 cm. Penanaman. Tanaman yang sudah tumbuh 12 HST dan berkembang menjadi tanaman sempurna dipindahkan ke lubang tanam di bedengan yang sudah disiapkan. Manajemen pemeliharaan dan peremajaan tanaman organik. Pada pemeliharaan dan peremajaan tanaman cabai, untuk dapat meningkatkan hasil produksi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya itu pemangkasan. Pemangkasan merupakan salah satu alternatif lain yang digunakan untuk meningkatkan produksi. Selain dengan cara pemupukan, pengolahan lahan yang baik, dan juga menggunakan varietas yang unggul. Adapun kelebihan dari pemangkasan yaitu produksi tanaman lebih tinggi karena setiap tanaman memiliki 2 cabang utama. Yang kedua, tanaman lebih tahan terhadap serangan penyakit. Yang ketiga, kualitas buah yang dihasilkan lebih baik. Yang keempat, tanaman tidak mudah stres atau sakit. Yang kelima, tanaman tidak terlalu tinggi.
Manajemen pemeliharaan dan pembesaran. Pengendalian hama penyakit dilakukan rutin seminggu sekali sejak fase pembibitan, yaitu dengan menggunakan pestisida nabati, pengendalian secara kultur teknis seperti sanitasi lahan, monitoring, dan juga budidaya tanaman. Kemudian rutin dilakukan penyiraman setiap pagi dan sore hari. Produksi dan panen untuk sawi pakcoy, sawi manis, sawi pahit, kailan, naibai, selada keriting, selada garing, dilakukan pemanenan pada umur 42-49 hari setelah semai. Untuk kangkung dan bayam dipanen pada umur 21-28 hari setelah semai. Pemanenan dilakukan dengan cara mencabut tanaman dari tanah, lalu mengumpulkannya di keranjang untuk dibawa ke tempat pencucian. Setelah itu, dilakukan grading pada sayuran agar didapat ukuran tanaman yang sesuai dengan keinginan pasar. Sayur yang telah dipanen selanjutnya dibersihkan dengan cara mencuci sayuran sampai bersih, sehingga tidak ada lagi tanah yang menempel di akar. Setelah itu dilakukan grading yang bertujuan untuk memisahkan sayuran berdasarkan ukuran, kualitas bentuk tertentu, serta menyortir sayuran yang layak maupun tidak layak jual. Selanjutnya, sayuran yang sudah disortir ditimbang menggunakan timbang analitik dan juga menggunakan timbangan biasa untuk ukuran yang lebih banyak. Setelah dilakukan penimbangan, sayuran dikemas ke dalam plastik, box-box sayuran, ataupun diikat. Selanjutnya, sayuran siap dipasarkan ke HoReCa atau hotel, restoran, dan kafe, ke supermarket, karyawan kantor, customer, dan juga langsung ke konsumen. Pengelolaan limbah. Pertama, disiapkan kotoran ayam yang masih mentah, kemudian dicampur dengan dolomit, serbuk gergaji, kiserit, dan arang bakaran kayu dengan persentase 70% kotoran dan 30% campuran. Campuran yang berupa dolomit, kiserit, serbuk gergaji, dan arang. 30% bahan campuran berupa 20% serbuk gergaji, 3% kiserit, 4% dolomit, dan 3% arang. Kemudian selanjutnya, dicampur dan diaduk selama 2 bulan. Selama masa inkubasi ditambahkan polase dan bakteri khusus yang diproduksi oleh PT Mabarfit. Lalu ditambahkan konsentrat dengan merek dagang Probiodex. Kemudian dicampur sampai keadaan campuran bahan lembab, jadi tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Lalu dibalik dengan alat yang bernama bacus seminggu sekali selama 2 bulan. Setelah itu, pupuk kompos siap di-packing dengan berat 50 kg per karung dan siap dipasarkan di berbagai daerah Sumatera Utara sampai ke Riau.